Hai guys, berdasarkan hasil polling Instagram kemarin, di video kali ini saya mau bahas anime Gundam yang underrated. Yoi. Sebelumnya kita samain dulu nih persepsinya. Jadi, menurut Google, underrated adalah sesuatu yang kurang mendapatkan perhatian padahal punya kualitas yang tinggi atau bagus. Kasarnya sih diremehkan kali ya. Jadi, anime Gundam yang akan saya rekomendasikan ke kalian sudah jelas punya kualitas yang memang super bagus. Cuma nggak banyak yang bahas aja. Dan reminder as always, saya melarang keras nonton video ini buat kalian yang tangannya gatelan pengen komentar negatif atau tidak satu vibes. Sesimpel di skip aja udah. The moment kalian nggak srek, nggak usah dilanjutin nontonnya. Atau yang pengen sok keren sok iya kayak, nggak setuju bang, menurut gue ini yang underrated. Ya, jujur sih saya nggak nanya. Mending bikin video sendiri aja nggak sih? Oke, lanjut ya. Salah satu faktor kenapa beberapa list ini underrated buat saya sesimpel akses konsumsi medianya yang nggak merata. Mau di zaman dulu atau zaman sekarang. Jadi, kalau ada yang selalu bahas Gundam tersadis dan terbaik adalah Ibo. Sebenarnya wajar aja karena media yang mereka konsumsi dan aksesibel ya salah satunya Iron Blooded Orphans. Apakah yang punya pendapat selain itu akan menjadikan mereka keren? Enggak sih, tapi ya lumayan lah. Mendefinisikan selera dan konsumsi media aja nggak sih? Enggak deng. Makanya di sini saya mau sharing excitementnya ke kalian biar jadi sama-sama keren kayak gue juga. Karena shared joy is double joy. Kalau kalian nge-hype tontonan sendiri sama nge-hype tontonan rame-rame, lebih seru mana coba? Ya jelas rame-rame dong, kayak Jiku Akusu kemarin kan. Beruntunglah kalian yang sefrekuensi sama saya, karena kita bisa nge-hype dan enjoy-nya bareng-bareng. Let's go! Bahas yang pertama adalah Mobile Fighter atau Kido Butoden G Gandamu, TV series 49 episode yang rilis di tahun 1994. Kenapa seri ini bisa dibilang underrated? Menurut saya sih mungkin karena brandingan Gundam tuh kan udah kental dengan real robot yang mengusung real human drama, terus latar belakangnya juga perang dan politik yang serealistis itu. Dan di tahun 94 konsepnya diganti jadi sabung Gundam. Sebenarnya konsep robot yang punya jurus pamungkas tuh udah nggak asing, terutama di Jepang ya. Cuma karena dimasukin ke Gundam nih dengan image-nya yang real robot, ya bisa dibilang sebuah gebrakan baru lah. Di Amerika bisa diterima karena G Gundam tuh salah satu media awal-awal yang tayang di sana. Kalau di Jepang ya karena sudah terbiasa jadi pasti diterima aja. Cuma secara umum sih apalagi yang suka Gundam karena kerennya robot perang, konsep robot berantem ini nggak masuk buat mereka. Terus apakah G Gundam kehilangan esensi kegundamannya? Jelas enggak dong. Semuanya juga masih Gundam banget. Buat menggambarkan G Gundam ini cuma butuh satu kata, yaitu epic. Hampir di setiap aspek, mulai dari karakter, plot point, voice acting, BGM, semuanya bersatu padu jadi sebuah momen epic ikonik yang harusnya sih bikin hati kalian membara dan berapi-api. Tapi again, di zamannya, keepikan ini buat banyak orang masih diartikan sebagai sesuatu yang berlebihan. Ya, gimana? Style Gundam yang khasnya tuh lebih mendekati militer berubah jadi Kamehameha. Tapi di 2025, karena udah banyak banget konsep yang lebih absurd dan nyeleneh dari ini, lihat G Gundam sih harusnya masyarakat jadi biasa-biasa aja ya. Even sekarang kan udah ada istilah yang tepat nih buat menggambarkan seri ini, yaitu full aura farming. Ini buat penonton yang tua, aura farming tuh karismatik. Contohnya kayak G Gundam yang menyilangkan kedua tangan berdiri di tengah ring. Itu karismatik kan, aura farming kan. Beraura, plus aura. Terus Master Gundam yang diselimuti sama backpacknya ngeluarin satu tangan buat darkness finger darkness shot, itu juga aura tuh. Terus Master Gundam pose lagi naik Funsaiki, itu juga aura. Jadi cerita G Gundam itu the earth is dying. Ya si buminya udah hampir abandoned lah, nggak keurus sama manusia. Dan di timeline future century ini, umat manusia udah pada pindah keluar angkasa. Mereka bikin space colony per negara masing-masing gitulah. Terus manusia-manusia ini bersepakat buat ngeganti perang dengan sebuah perhelatan yang namanya Gundam Fight. Itu tuh diadainnya 4 tahun sekali. Yang menang bisa menguasai bumi selama 4 tahun sampai ntar diadain lagi Gundam Fight. Terus aja siklusnya kayak gitu. Yang mau saya highlight dari G Gundam adalah sepanjang cerita, Domon dan karakter lainnya punya banyak banget dinamika dan momen epic sampai akhir final battle-nya. G Gundam bisa dibilang salah satu seri yang sangat mendramatisasi tiap ceritanya. Nggak akan saya spoiler, tapi boleh lah ya dibahas sedikit aja.
Saya nggak tahu apakah kalian yang udah nonton G Gundam nangis nih waktu adegan Domon ganti dari Shining ke God Gundam. Itu menyayat hati sih. Di momen Domon mau berkabung, tapi karena masih ada tujuan yang harus banget dikejar saat itu juga, jadi sampai nggak punya waktu buat bersedih hati. Itu sedih jujur. Terus adegan sunset The East is Burning Red. Nah, kalian harusnya ada yang tahu, ada yang nggak akan saya spoiler. Tapi sekilas sih ya, dilihat adegan itu tuh kayak cringe. Tapi ya, kalau nontonnya khusyuk sih, itu bikin nangis jelek. Apalagi climax dan final battle-nya yang jadi one of a kind lah. Pasti nempel banget itu di hati. Jadi, buat yang pengen coba pengalaman nonton dramatisasi apik sabung robot, G Gundam adalah jawabannya. Siapa tahu kalau kalian udah bisa mencerna keseluruhan serinya, bisa merambat ke anime pendahulunya kayak karya super robotnya Go Nagai, ada Mazinger atau Getter Robo. Next, tidak lain tidak bukan adalah anime komemoratif anniversary Gundam ke-35 tahun, yaitu Gandamu G no Reconquista. Ada 26 episode yang rilis di tahun 2014. Udah poin nih, di zaman penayangannya, siapa sih yang hype sama seri ini? Jawabannya bisa saya bilang, nggak ada. Kalaupun ada, ya paling emang fansnya Yoshiyuki Tomino aja. Buat audiens umum pun mungkin akan kurang menikmati serinya. Jauh ke belakang, let's say Double Zeta atau climaxnya trilogi Gundam deh, Charge Counter Attack. Coba lihat aja seberapa banyak orang yang nyantol sama karya dari original kreatornya Gundam. Bisa dibilang kalian yang kenal sama Gundam sekarang kan mostly dari Gundam yang udah dikalibrasi lah seleranya. Jadi lebih pop kayak Gundam Wing, Seed, Double O, atau Iron Blooded Orphans. Atau di 2025 pasti banyak juga kan yang udah suka Gundam lebih dari 10 tahun karena Build Fighter. Generasinya ya udah beda, begitu pula selera sama konsumsi medianya. Meskipun Jireko pakai embel-embel karya Yoshiyuki Tomino, saya nggak yakin sih banyak audiens umum yang engage sama karya beliau. Ya, kalau dulu juga bisa dibilang mulai dari Victory atau Turn A Gundam, kayaknya nggak terlalu ngena deh buat audiens umum. Apalagi Turn A kan jadi ini special anniversary-nya Gundam ke-20 tahun. Terus, apakah yang suka karya beliau adalah the truest Gundam fan? Bisa iya, bisa emang Elite Lord nyebelin si Gundamers mentok rata kanan, bisa juga enggak. Yang jelas sih, again ya, sesimpel nggak ada yang bahas dan nge-hype aja. Menurut Yoshiyuki Tomino sih, Jireko tuh ditargetkan buat anak-anak yang in a way, iya, tapi gimana ya jelasinnya? Karyanya Tomino tuh aneh, susah dicerna, tapi padat kualitas dan syarat akan makna dan pesan untuk masa depan. Saya coba bahas dulu deh, kenapa saya pribadi sesuka itu sama karyanya Tomino. Ciri khasnya buat saya ada di dialog karakter yang fluid, kayak orang lagi ngobrol biasa aja ngalor ngidul. Formatnya bukan dialog dengan sudut pandang yang mudah dicerna. Bahkan nggak jarang sekilas denger tiap karakter ngomong tuh kayak blabbering bullshit dan loncat-loncat. Contoh, lagi di dalam kokpit nih, karakternya tuh bakal ngomong ke kru kapal, loncat ke monolog, terus loncat lagi ke dialog dengan karakter lain. Tapi pakai caps lock I-nya panjang. Once saya ngerti, sekalinya saya ngerti karakter-karakter ini ngomong apaan, di situ jadi ngerasa banget kedalaman karakter dan narasi yang mau diceritain. Nggak bohong, nonton anime Tomino tuh kayak nggak bisa sekali, harus 2 kali lah baru bakal ngeh kayak, oh ternyata kayak gitu. Terus makin sering di rewatch kayak, jing, ini keren banget. Ya harus lebih dari 2 kali lah, 3 kali kayaknya deh kalau rewatch. Terus shot cinematic dan angle di animenya tuh emang sedetail itu. Since day one loh ya, since Gundam yang pertama. Bayangin, setelah 35 tahun bakal sebagus apa kualitasnya buat ukuran anime TV series loh ya. Jawabannya sih sudah jelas bagus banget ya. Simpelnya kalau kalian suka nonton Ghibli, ya kualitasnya hampir setara. Ini nggak melebih-lebihkan ya. Boleh saya bilang dari semua TV anime Gundam, yang kualitas visualnya paling bagus masih dipegang G Reconquista sampai sekarang. Meskipun tayangnya udah 10 tahun lalu. Terus menurut staff yang kerja bareng beliau sih, produksiannya emang dipush parah lah pokoknya. Lebih ke maksa, makanya hasil keseluruhan karyanya tuh kayak kurang maksimal. Next, yang bisa saya deskripsikan buat seri ini adalah ceritanya sesimpel tentang petualangan mencari kebenaran dunia yang disembunyikan. Ini beberapa highlight kenapa kalian harus banget nonton G Reconquista. Pertama, elemen ceritanya fresh. Misal nih ya, ada topik nyindir tabu keagamaan yang sama warga sih dipatuhi ya, tapi tidak dengan pemangku kekuasaan. Terus ada lagi rasisme yang udah di tahap fuck up banget lah sebenarnya. Ini spoiler nggak spoiler. Jadi, Reguild Century itu kan timelinenya Jireko ya. Nah, sebelum itu tuh ada namanya Zaman Kegelapan. Terus,
ya gitu, ada manusia yang dijadiin ternak buat kebutuhan pangan. Namanya Kuntala, dan ada beberapa karakter yang berasal dari ras itu. Terus yang tadi menurut Tomino Ji Reconquista ini buat anak kecil, in a way saya ngerti, soalnya beberapa bahasan politiknya tuh kerasa banget lah pesan moral yang mau disampaikannya tuh seakan ya mau mengacungkan jari tengah buat para tetua pemangku kekuasaan yang intinya sih kalau kalian udah gede jangan jadi kayak mereka ya. Kedua, animasinya super bagus dan banyak banget breathtaking moment. Tar. Ini kita samakan dulu ya persepsi dasarnya. Animasi yang bagus itu nggak harus serealistis dan se-flashy dan se-fluid itu gerakannya. Kasarnya sih nggak harus sebagus Ufotable. Ketiga, karena adegan dan dialognya natural ngalor ngidul, buat yang nggak terbiasa sih mungkin lebih kayak ke apa sih nggak jelas. Tapi justru itu ciri khasnya dan bagusnya yang bikin nonton Jireko itu adalah kayak lihat perjalanan asli yang nggak scripted. Terus nggak tahu kenapa komedinya juga nggak lazim lah. Paling terkenal mungkin ya itu built-in WC duduk yang ada di dalam kokpit Montero. Terus masih banyak lagi lah gold komedi kayak ngesarkas, tepuk tangan pakai mobile suit sampai bunyi besi clanking-clanking gitu loh. Terus ada tentara elitis nih ya, debat perkara desain mobil suit yang nggak guna, ngapain pakai sayap segala. Tangan kaki juga cuma dekorasi doang, nggak ada fungsionalnya. Sama yang paling epic nih ya, 3 kubu berbeda naik di satu lift ngobrol kasual anjay. Small trivial talks gitu, padahal tensi konfliknya lagi tinggi. Kalau sekarang istilahnya nonchalant kali ya. Keempat, ngomongin action, one of the best. Bisa dibilang standar actionnya Tomino, ya boleh lah. Cuma karena kualitasnya yang udah modern kali, dan detail berantemnya juga sebagus itu, ditambah visual ciamik juga sangat memanjakan mata dan mainin emosi. Pokoknya, tiap adegan battle tuh full action, nggak statis, dan shotnya juga dari 2 karakter, jadi jelas banget ngelihat apa-apanya tuh, misal kayak ada mobil lagi mukul atau lagi menebas pedang atau lagi ngeluarin jurus apa kayak you name it. Terakhir, ini impression dan keresahan saya waktu Jireko tayang real time. Udah tahu nih ya, itu tuh special anniversary Gundam ke-35 tahun dan Gundam Tomino pertama setelah belasan tahun setelah Turn A, malah ditayanginnya barengan sama Build Fighters Try. Kebayang lah ya, orang di zaman itu lebih hype sama yang mana? Coba jawab. Ya bener, Build Fighters. Tapi ya numbers don't lie sih. Salesnya aja secara kasar dan sok taunya udah jelas lebih gede impact Build Fighter yang bisa datengin peminat baru. Real talk nih ya, Build Fighter sama Jireko kualitas produksinya bagusan mana? Sudah jelas jauh Jireko. Terus yang harusnya dapat hype dan perhatian yang deserve juga, ya Jireko. Makanya dijamankan itu sangat disayangkan aja sih. Terus ya sekarang yang bisa saya lakukan adalah mengencourage kalian buat nonton seri ini biar bisa nge-hype bareng-bareng. Tapi kerennya adalah Takuya Sato alias seiyunya Yuki Tatsuya bisa barengan jadi seiyu 2 karakter bertopeng di tahun dan musim penayangan yang sama. Karakter bertopeng di Gundam tuh kan ikon antagonisnya ya. Ini kejadian yang sangat amat super ultimate rare, satu seiyu bisa ngisi 2 karakter yang berbeda. Pertama, di Build Fighter ada Yuki Tatsuya atau Meijin Kawaguchi, dan yang kedua ada Luin Lee alias Captain Mas dari Gundam Ji no Reconquista. Ji no Reconquista sangat saya rekomendasikan ke kalian yang mau nonton karya original kreatornya Gundam dengan cerita yang fresh dan top tier visual. Please banget nih, nikmatin detail yang ada di tiap episode, dan kalau kalian bisa nonton lebih dari sekali sih lebih bagus ya. Pasti banyak hal keren yang bisa kalian lebih explore. Karena sekarang Jireko ada 2 versi, yang pertama anime, terus yang kedua versi TV series tapi dipotong-potong jadi 5 movie. Pertanyaan yang muncul kan pasti nih ya, mending nonton yang mana? Menurut my professional recommendation, tonton dulu movie 1-4 karena banyak adegan tambahan dan pacing yang lebih rapi. Buat klimaksnya, balik lagi nonton ke TV series mulai dari episode 19-an kali ya. Somehow movie kelimanya tuh beneran cuma cut gabungan TV version tanpa ada adegan tambahan. Dan pacingnya jadi kayak diburu-buru sampai tamat. Nggak cocok lah vibes-nya. Jadi agak sedikit off terutama di akhir final battle. Buat pengalaman yang maksimal, tetap nonton klimaksnya di versi TV series ya. Karena tadi udah bahas animenya direktor Yoshiyuki Tomino, honorable mention dulu nih yang harusnya sih halal kan kalau saya ngomong kayak gini. Yes, The OG Gundam dan karya Tomino lainnya underrated buat fans Gundam in general.
Kasarnya banget ya, bisa saya bilang karya beliau cuma terkenal dan nempel di hati orang Jepang aja. Sisanya ya surface level yang even nggak tahu apa cerita lengkapnya Gundam. Problem paling standar cuma perkara grafik Majapahit yang bisa bikin sakit mata kan? Sama kok, saya juga dulu gitu zaman bocil komentarnya. Tapi di awal kalian terbuka sama grafik animasi tahun tayangnya karya-karya tersebut, niscaya nih ya, bakal banyak banget experience yang kalian nggak dapetin di anime zaman sekarang. Jujur, sekarang saya kalau nonton udah masa bodoh dengan grafiknya dan bukan jadi concern utama juga. Mungkin karena saya sekarang sudah lebih dewasa aja sih. Kalau misalnya kalian masih bocil terus agak picky pilih-pilih tentang animasi, ya wajar lah. Cuma kalau kalian sudah old man unk yang 30 tahun ke atas, nonton lah yang kayak gitu-gituan, gak usah rewel. Intinya saya sangat mengencourage orang-orang yang masih muda buat nonton karya-karya anime lama terutama di bawah tahun 90-an. Kalau kalian udah nonton, ntar coba bandingin deh cinematic action scene-nya Direktor Tomino sama Gundam kesekarangan. Maaf, masih jauh lebih bagus punya beliau. Terakhir, ini yang sangat amat super duper ultra underrated dan perlu dikomporin hype-nya adalah SD Gundam Force yang tayang di tahun 2004 dan punya 52 episode. Series ini jadi yang paling saya rekomendasikan buat kalian penonton casual, pegundamers mania sejati, atau yang pengen kecantol dan menyelam lore SD Gundam lebih jauh. Ceritanya ada sebuah kota, namanya Neotopia, tempat di mana manusia dan robot hidup dengan damai. Itu klise lah ya. Terus suatu hari dijajah sama Dark Axis, pasukan yang datang dari dimensi lain. Nah, manusia dan robot interdimensional ini bergabung buat jaga perdamaian di Neotopia. Dan dimensi lain mungkin? Mulai bahas dari mana dulu ya? Ini deh, dulu SD Gundam Force tayang di TV Indonesia sekitar tahun 2006. Itu tuh ditayangin setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 pagi. Pas banget sebelum berangkat sekolah kan, jadi ya sebelum cabut pasti nonton dulu. Kebetulan di zaman itu saya udah agak ngerti seri Gundam lain kayak UC, terus G Gundam, pokoknya nggak mentok di Gundam Seed doang. Setelah ditonton sampai tamat, jadi ngehook parah dengan SD Gundam. Karena sesimpel ceritanya bagus dan karakternya keren semua. Nah, seiring bertambahnya umur dan pengetahuan tentang pergundaman, di situ kecintaan saya sama SD Gundam Force makin meledak-ledak. Bayangin aja, yang tadinya cuma tahu karakter ini sebagai Kapten Gundam nih ya, dan upgradeannya yang keren, setelah tahu referensi desain dan lore-nya, kayak, walah, pantes ini keren juga konsepnya GP01 yang upgrade jadi full burner. Dan masih banyak segudang lore dan referensi yang nanti sedikit saya bahas ya. Pokoknya ini no spoiler lah. SD Gundam Force ini animasi 3D co-production antara US sama Jepang. Kalau nggak salah 26 episode pertamanya itu tayang di US dulu, baru sisa 26 episode kemudiannya tayang di Jepang sampai tamat. Bedanya sama versi Jepang, di TV US itu cuma ditayangin sampai 26 episode doang. Ya mungkin sisanya dirilis jadi versi DVD kali. Lanjut bahas SD Gundam Force as a stand-alone series dulu ya. Ceritanya simple, ala petualangan kartun anak pada umumnya. Full komedi. 26 episode pertama, vibes-nya kayak monster mingguan sampai konflik gedenya nanti. Tapi, di tengah seri sampai tamat, ceritanya jadi progresif dan terbilang padat. Bagusnya, di 26 episode pertama itu, meskipun kelihatan kayak filler episode, tapi ternyata banyak karakter dan side story penting yang nyambung sampai klimaks cerita. Beberapa highlight dari seri ini adalah, pertama, full adaptasi cerita dan lore SD Gundam akurat dijadiin satu. Klasiknya SD Gundam kan punya 3 icon ya. Ada Musha Gundam yang punya motif samurai dari Aku no Kuni, terus ada Naito Gandamu dari Lakuroa yang seakan keluar dari buku cerita fantasi abad pertengahan. Sama terakhir ada Komen Gundam yang bentuknya science fiction ala-ala militer keramboan gitu. 3 aspek ikonik itu di SD Gundam Force ada dengan karakterisasi yang lebih modern. Contoh, Baku Netsumaru yang dari ARC, terus Kesatria bersayap Zero dari Lakuroa, sama terakhir Kapten Gundam dari Neotopia. Kedua, semua karakternya punya detail referensi yang cocok banget. Jelasinnya gimana ya? Agak susah. Saya langsung ambil contoh dari SD Gundam sekarang aja deh ya. Kalian tahu trionya Soketsudan nggak? Ada Liu Bei Unicorn Gundam, Zhang Fei God Gundam, sama Guan Yu New Gundam. Apakah ketiga mobile suit ini punya kesinambungan referensi?
Kayaknya enggak deh. Unicorn sama God Gundam apa coba nyambungnya? New Gundam juga kenapa tiba-tiba jadi mas-mas jenggotan? Bandingin deh sama trio Sangoku Den sebelumnya. Ada Liu Bei Gundam, Zhang Fei Zeta Gundam, sama Guan Yu Double Zeta. Dari situ reference karakterisasinya tuh kelihatan kan? Ada Gundam pertama, kedua, sama ketiga. Terus dijadiin tiga bersaudara kan nyambung ya, ngerti kan? Cocok kan? Nah, sama di SD Gundam Force juga ya mungkin referensinya masih nggak terlalu ngawur aja. Contoh, kalau kalian melihat Night Zero yang bentukannya mirip Wing Gundam, kebayangkan upgrade-annya jadi apa? Ya, betul, Wing Zero dikasih sayap tuh. Contoh luasnya, kalau si Night Zero ini berasal dari kumpulan Night Gundam, ketebak juga kan teman-temannya siapa? Sekarang bayangin, di seri ini ada 4 kubu atau fraksi yang berbeda, sebanyak apa coba referensi dan lore karakternya? Ya, yang tadi saya bahas, awalnya cuma tahu Bakunetsumaru itu seorang samurai dari sebuah negara Ark yang dapat upgradean armor api. Setelah makin ngerti menggundam, jadi makin excited karena selama ini ternyata Bakunetsumaru itu Shining yang udah di-upgrade jadi God Gundam. Terus event side karakternya aja tuh jadi tahu kayak, oh alah ternyata si ini tuh Mobile Suit ini ya. Terus villainnya juga karakter itu ya. Ketiga, komedinya bodoh. Ini bodoh yang as-in beneran lucu banget. Jadi komedinya tuh bisa dibilang standar lah, berputar di antagonisnya ibarat kayak tim roketnya anime Pokemon. Jadi di SD Gundam Force ini ada sekumpulan Krochozaku, namanya Zako-Zako. Kelakuan mereka tuh bodoh real, bodoh komikal lah pokoknya. Bosnya juga sama bodoh, ada Zephyr Zaku yang kerjaannya marah-marah, Grappler Goof yang agak rasional, sama Destroyer Dome yang tipikal stereotipnya tuh karakter bodoh lah pokoknya. Se-filler-fillernya tiap episode, komedinya tuh masih gold lah, sangat menghibur. Dan tidak lupa juga action jurus andalan buat ngalahin mereka di akhir episode adalah pukulan kapten alias Captain Punch. Keempat, dari sekian banyak karakter, mostly semuanya tuh memorable dan likable. Karakternya tuh lucu, nggak ada yang nyebelin, annoying, atau out of vibe sama sekali. Ini spoiler nggak ya? Tapi gini bayanginnya. Kalian menikmati petualangan 52 episode ini to the fullest nih ya, nempel di hati. Terus di end credit final episode itu, semua karakternya dimunculin dan pamitan. Pamit, beneran pamit. Itu jujur sampai sekarang saya masih nggak bisa sih, itu sedih parah. Jujur juga ini voice overnya udah di tag berkali-kali, soalnya suara saya agak melengking mau nangis gitu, hehe, maaf ya. Terakhir bahas grafik, 3D SD Gundam Force itu bisa dibilang udah bagus, nggak kaku, dan di zaman itu bisa lihat banyak karakter di satu frame secara detail kan sebuah kesebuahan ya. Tiap episode juga punya scene repetitif yang standar lah, namanya juga nge-cut budget sama durasi. Paling cuma adegan lagi ngejurus atau finishing move doang. Sisanya, dari tiap karakter manusianya juga buat tahun 2025 ya ditonton tuh nggak sejelek itu. Sampai sekarang, SD Gundam Force masih jadi saga epic yang super underrated. Bukti nyatanya, pernah nggak kalian lihat ada Gunpla SD Gundam Force yang reissue lah, terakhir juga tahun 2019. Kalaupun kalian punya dan pernah lihat Gunplanya, coba cek deh, kualitasnya nggak sebagus itu kan buat zamannya. Dibilang Gunplanya mendekati anime akurat juga, kayaknya enggak deh. Tapi mostly mainan SD Gundam Force itu dirilis dalam bentuk figur yang mirip sama animenya. Sekarang, merchandise-nya ada nggak? Kayaknya nggak akan pernah dirilis lagi deh. Safe to say nih ya, hampir nggak ada yang tahu kalau SD Gundam Force itu sebagus itu seriesnya. Padahal, sangat cocok dikonsumsi buat penonton casual atau yang mau menyelam ke SD Gundam. Definisinya underrated banget kan? Perbandingannya, setelah SD Gundam Force ada 2 anime SD Gundam lain, yaitu SD Gundam Sangoku-den Brave Battle Warriors yang rilis di tahun 2010 sama SD Gundam World Heroes yang rilis di tahun 2021. Buat kalian yang udah pernah nonton 2 series itu, yakinlah guys, serunya beda jauh banget sama SD Gundam Force, apalagi kedalaman lore dan ceritanya. Ini ada beberapa trivia yang perlu dibahas, terutama masalah perseiyuannya. Kalau kalian lihat line-up-nya, pasti beberapa di antara kalian kenal banget sama seiyu ini, atau at least nih ya, pernah denger suara mereka di anime lain. Kalian pasti udah nggak asing sama Hiroshi Kamiya kan, seiyunya Liwai Heicho. Sekarang kan dia tuh lebih terkenalnya sama suara-suara karakter ganteng. Atau paling umum di masyarakat, Law-nya One Piece deh. Nah, di seri ini dia jadi tokoh utama yang namanya Kapten Gundam. Sumpah, perannya tuh robot banget dan nggak jarang bikin komedi ala robot gitu.
Sorry, maaf banget nggak bisa ngejelasinnya kayak gimana. Pokoknya kocak parah. Terus lagi, tahu Suabe Junichi nggak? Itu seiyunya Sukuna. Nah, dulu tuh beliau pernah ngisi suara dari seri Gundam juga. Ada Sting Oakley dari Seed Destiny. Sama yang terbaru itu Komandan PK dari Hasawe. Siapa sih namanya? Itu Kenneth Slager. Nah, itu. Nah, di sebuah interview, beliau tuh ditanya, role pertama dia di seri Gundam itu apa? Orang-orang kan pada taunya Sting Oakley ya. Ternyata bukan. Menurut beliau adalah Doga dari SD Gundam Force. Itu keren banget karakternya, sumpah, ada 4 biji. Terus lagi, kalian tau lah ya, Shuichi Ikeda, seiyunya Sarah Snubble. Nah, dia ada di SD Gundam Force. Ketebak lah ya jadi siapa. Sambil mendeliver sebuah line ikonik dari seri Gundam yang harusnya sih kalian pengguna Mania sejati tahu juga ya. Tapi kalau belum tahu, nonton aja nanti. Trivia lain yang penting dibahas adalah opening dan ending songnya. Jadi openingnya itu ada 3, endingnya ada berapa ya? 2 kalau nggak salah, apa 4 gitu. Buat yang lahir di tahun 90-an, suka nonton kartun atau into banget sama budaya kejepangan, atau lebih spesifiknya nih ya, orang kaya yang punya TV kabel dan punya Cartoon Network. Sorry banget. Pasti 1.000.000% tahu artis dari pengisi opening pertamanya itu siapa. Yes, Puffy Amiyumi. Atau paling basicnya banget, mereka tuh yang nyanyi ini nih, Teen Titans. Nah, itu artisnya. Judulnya Tayo dari duo penyanyi Puffy. Kalau ngomongin openingnya SD Gundam Force nih ya, 3-3-nya tuh nggak ada yang fail lah. Tiernya udah tier dewa, parah, enak banget. Terus opening keduanya, kalian juga pasti tahu artisnya siapa. Kalau suka nonton Naruto, tahu lah ya lagu Nah, itu dari Little by Little. Judul lagunya adalah Love and Peace. Yang kalau kalian dengerin pasti mengingatkan sama sebuah lagu barat. Itu nadanya mirip-mirip lah. Hampir mirip banget sih kalau kata saya. Opening ketiga, ini bandnya nggak terlalu terkenal, tapi dulu pernah ngisi openingnya One Piece. Dan ini jadi top 3 lagu dari seri Gundam favorit saya sepanjang masa gue, yaitu Tayo ni Kogarete dari Harebare. Udah sampai sini? Belum. Saya masih mau yaping dikit lagi aja, maaf ya. Ada 2 lagu ending. Yang pertama, favorit saya banget dari artis yang kurang rising. Yang kedua, itu lagunya terkenal seantero Jepang, tapi kayaknya nggak ada yang tahu kalau itu tuh lagu dari SD Gundam Force. Dikit lah yang tahu. Lagu favorit saya, ending keempatnya, yaitu Koishikute. Nama artisnya Les R. Itu silahkan kalian cek sendiri aja lagunya. Terus buat lagu yang terkenal di Jepang, itu baru kemarin-kemarin masuk The First Take. Tahu kan The First Take? Biasanya lagu-lagu yang dibawain di acara itu pasti terkenal kan? Ya kalau kalian nggak percaya, cek aja kolom komentarnya. Judul lagunya adalah Kokoro Odoru dari Nobody Knows. Ya, sesuai dengan nggak ada yang tahu aja kalau itu lagu SD Gundam Force. Kocak sih, di endingnya tuh ya, Zako-Zakonya beneran lagi joget-joget lucu kayak gini nih. Harusnya nih ya, itu tuh jadi yang paling ikonik lah di pergundaman sampai sekarang. Cuma ya gimana, kenyataannya sayangnya enggak. Terakhir banget nih ya, kalau ngomongin Zako-Zako, jadi di tiap episode SD Gundam Force itu ada yang namanya Zako-Zako Awa. Itu tuh kayak rubrik atau segmen yang isinya yapingan Zako-Zako, komentari episode gitu lah. Yang paling saya inget waktu dulu nonton TV tuh ini nih. Kenapa Gundam diberi nama Gundam ya Zako? Terus itu tuh dijelasin kenapa namanya jadi Gundam gitu. Karena terbuat dari Gandarium Zako. Itu bener. Gundam tuh ya terbuatnya dari Gandarium. Buat kalian yang nggak tahu kenapa namanya Gundam ya karena dari Gandarium. Bener, itu bener. Dulu kan waktu masih bocil kayak ini beneran atau bercanda sih? Ternyata setelah dewasa ya baca-baca. Oh anjing beneran, ternyata ini bukan ngoceh. Udah ya, tamat nih bahasannya. Ini saya tidak ngasih spoiler sama sekali, even bahas karakternya pun kayaknya enggak deh. Khusus SD Gundam Force, kalau kalian mau nonton, sangat amat saya sarankan ya yang versi Jepangnya aja, kalau nemu loh ya. Nah, ini baru saya nanya nih ke kalian. Apakah kalian enjoy dengan bahasan anime Gundam yang underrated? Apakah menurut kalian ini underrated atau wah ini mah di underratedin aja? Jujur, saya sangat berharap sih kalian bisa meluangkan waktu buat nonton dan menikmati rekomendasi seri Gundam underrated yang udah saya kasih. Dan kalau kalian udah nonton, please banget balik lagi ke sini, terus share excitement kalian atau kekecewaan kalian atau apa kek, boleh lah itu. Tulis di kolom komentar ya, harapannya sih ya saya dan kalian bisa nge-hype dan enjoy bareng-bareng aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.